Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang hari ini usianya sudah mendekati 60 tahun. Berapa singkat lagi tinggal yang tersisa? Nabi SAW mengatakan apa? A'mar ummati ma baina sitina ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Yang sedikit di antara mereka yang melewati angka 70 tahun itu. Jadi kalau sudah masuk 60 tahun sudah kuning. Jadi bagi kita yang hari ini, tahun ini, bulan ini usianya 59,5 tahun. Tinggal setengah tahun lagi masuk lampu kuning sudah. Kenapa kita harus tahu usia kita singkat? Supaya iblis mati kutu. Karena iblis ingin membuat kita terlena, kamu masih lama lagi. Kamu belum pensiun, kamu belum tua, kamu masih muda. Nikmati dulu masa mudamu, enjoy aja. Padahal yang dia inginkan adalah tetaplah di atas maksiat ini, semoga kamu tidak bertemu dengan masa pensiun dan kamu mati dalam keadaan seperti ini. Itu yang dia inginkan. Tetap saja enjoy di atas maksiat ketika muda ini, semoga engkau tidak bertemu dengan masa tua dan engkau mati dalam keadaan maksiat. Itu yang dia mau. Sekarang terserah kita mau ikut yang mana. Kalau ingin ikut bisikan-bisikan iblis yang memisik di dalam dada, silakan merasa umur kita masih lama. Saya masih lama lagi, masih panjang usia saya. Tapi kalau ingin ikut Al-Quran dan hadis, umur kita sangat teramat singkat. Supaya apa? Supaya kita bersiap. Supaya apa? Supaya kita sabar. Sabar sedikit. Sabar hanya di waktu sore untuk mendapatkan surga selama-lamanya. Sabar di 2 poin. Sabar melaksanakan ketaatan. Sabar hadir sholat fardu di masjid. Sabar membaca Al-Quran. Sabar menimba ilmu. Sabar ketika dapat musibah. Seperti tadi, ada yang bertanya. Dia mulai mencurigai suaminya yang pernah melakukan kesalahan dan dia maafkan. Sabar, sabar aja. Sabar sejenak aja. Sabar hanya di waktu sore aja kok. Untuk mendapatkan tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sabar yang kedua, sabar menahan diri dari godaan nafsu dan syahwat. Karena nafsu dan syahwat mengajak kita untuk berbuat maksiat. Dan maksiat itu dicintai oleh jiwa, dicintai oleh nafsu dan syahwat. Harus pakai sabar untuk tidak terjerumus. Sabar itu tidak hanya ketika musibah datang loh Pak. Sabar itu bukan hanya ketika petaka datang loh Bu. Baca Al-Quran kalau nggak pakai sabar berhenti itu. Menghafal Al-Quran kalau nggak pakai sabar berhenti itu. Rajin hadir di majelis taklim kalau nggak pakai sabar berhenti. Ceramah kalau nggak pakai sabar berhenti. Berhadapan dengan keinginan jiwa, keinginan nafsu yang maksiat, kalau nggak pakai sabar terjerumus. Kalau nggak pakai sabar terlanggar. Namun selama ini kita ketika bicara sabar, kita tahunya sabar ketika musibah datang, ayah meninggal, anak tabrakan, rumah kebakaran. Itu sabar juga. Tapi 2 sabar yang pertama dan kedua lebih penting. Maka sabarlah untuk memilih jalan ketaatan. Dan bersabarlah untuk meninggalkan jalan kemaksiatan. Untuk apa? Untuk tutup usia di atas ketaatan. Bagaimana dengan masa lalu Ustaz? Allah tak pernah menghitung masa lalu kita. Allah tidak pernah peduli siapa kita di masa lalu kita. Agama kita tidak memandang siapa kita dengan memandang siapa masa lalu kita. Tidak. Siapa kita dalam agama kita adalah siapa kita ketika nyawa ini keluar dari badan. Itulah kita yang sebenarnya. Itulah final penilaian Allah terhadap diri kita. Di saat Allah wafatkan kita di atas kehendaknya. Dan kehendak Allah ketika mewafatkan kita, itulah nilai, poin penilaian Allah terhadap diri kita. Kalau Allah wafatkan kita di atas dusta, itulah penilaian Allah terhadap diri kita. Kalau Allah wafatkan kita ketika ruku dan sujud, itulah penilaian Allah terhadap diri kita. Innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi SAW, amalan manusia itu dinilai adalah apa yang terakhir dia kerjakan dalam hidupnya. Amalnya terakhirnya apa? Dan manakala kita melihat manusia tutup usia, ada yang tutup usianya ketika mabuk, ada yang tutup usianya ketika jingkrang-jingkrang di acara musik, lalu kemudian tsunami datang, tewas. Ada tidak? Namun ada juga yang sambil membaca Al-Quran. Ada juga yang wafatnya sambil baca buku agama. Ada yang juga wafatnya sambil sujud. Apa ini? Penilaian Allah terhadap siapa dia adalah ketika dia wafat. Dengan ini, pelaku maksiat tidak merasa sedih dengan maksiatnya. Dia masih bisa mengakhiri hayatnya dengan ketaatan. Kalau dia mau tinggalkan maksiat itu dan merubah diri menjadi hamba-hamba yang patuh dan taat. Dan dengan itu pula, orang-orang yang sudah berjalan di atas ketaatan, jangan sombong dengan ketaatanmu. Jangan sombong dengan ibadahmu. Final belum terjadi. Hal yang di depan masih mungkin akan berubah. Maka lanjutkan ketaatan itu. Minta bimbingan kepada Allah untuk bisa istiqamah dan wafat di atas ketaatan yang engkau selalu lakukan setiap hari.